Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta taradha walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur karena kita masih diberikan nafas untuk menjalankan segala aktivitas dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah kita akan sama-sama meresapi surat Al-Baqarah ayat yang ke-157 dengan tema balasan bagi seorang mukmin yang bersabar saat ditimpa musibah dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menjelaskan kondisi orang yang bersabar dan mengucapkan kalimat istirja tersebut adalah walihada akhbara ta'ala amma a'tahum ala dzalika. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan mengenai apa yang diberikan kepada mereka itu, yakni mereka yang bersabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di saat terkena musibah. Firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan dari Rabb mereka keberkahan yang sempurna dan rahmat. Ai tsana'un minallahi alaihim wa rahmah. Artinya pujian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Dan Ibnu Katsir menekankan bahwa ini merupakan dua balasan. Qala Sa'id bin Jubair ai amanatun minal adab. Sementara menurut Sa'id bin Jubair, rahmah ini adalah merupakan keselamatan dan keamanan dari adab. Imam Ali As-Sabuni di dalam tafsir beliau Safwatut Tafasir menjelaskan asal daripada kalimat salawat ini. Salawatun al-aslu fi salati ad-du'a. Makna asal dari kata salat atau salawat itu adalah ad-du'a, doa. Wahiyya minallahi bimakna rahmah. Dari sisi Allah ia bermakna rahmat. Wa minal malaikati bimakna istighfar. Dan dari sisi malaikat ia merupakan permintaan ampunan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Al-Jami' Al-Ahkamil Quran lebih merinci penjelasan masalah ini. Hadhihi ni'amun minallahi azza wa jalla 'ala sabirin al-mustarji'in. Ini adalah limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar dan selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setiap ia mengalami musibah. Sementara kalimat salawatun mir rabbihim, salawatun ala abdihi afuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu. Salawat Allah atas hambanya adalah maghfirah dan ampunannya, rahmat atau kasih sayangnya, wa tashrifuhu iyahu fid dunya wal akhirah, dan barakah atau tambahan kebaikan, derajat yang diberikan kepada hamba tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Wa qala Az-Zujaj, berkata Az-Zujaj, as-salatu minallahi azza wa jalla al-ghufranu
Wathanaul hasanu adalah salawat dari Allah Subhanahu wa taala itu maknanya pemberian ampunan, pujian dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadas salah 'alal mayyiti innama huwa atsanau 'alaihi wa du'a'u lahu. Makna inilah kemudian yang diambil ketika salat atas mayit. Salawat itu merupakan pujian atau doa untuk mereka yang telah wafat atau meninggal. Wa qila arada birrahmah kashfal kurbati wa qada'al hajati. Ada pula yang berpendapat maknanya adalah rahmat ini merupakan menghilangkan segala kesulitan dan memberikan apa yang menjadi hajat atau keperluan. Wa fil Bukhari wa qala Umar radhiyallahu anhu, sedangkan di dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan bahwa Umar mengatakan radhiyallahu anhu, ni'amul idlan wa ni'amul alawat, yakni ketika dua ayat ini, ayat alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini merupakan ni'amal idlan wa ni'amal ilawah, merupakan sebaik-baiknya dua nilai dan sebaik-baiknya dua derajat atau ketinggian. Wa qila ila istihqaqi thawabi wa izzalil ajzi. Dan ada pula yang mengatakan tentang ayat ini merupakan pemberian ganjaran dan pelimpahan pahala. Waqila, dan juga ada yang berpendapat ila tashilil masaib wa takhfifil huzni. Ini merupakan suatu kalimat yang akan meringankan musibah dan akan memadamkan segala kesulitan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memberikan dua kebaikan, dua kelebihan tersebut, salawat dan rahmat, ayat ini kemudian ditutup dengan kebaikan tambahan lainnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Qala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ni'mal idlan wa na'imatil ilawah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, alangkah nikmatnya dua balasan itu dan betapa menyenangkan anugerah tambahan demikian. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahwa Ummu Salamah yang mendapat musibah dengan kematian suaminya Abu Salamah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang terjadi padaku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Illa ajarahullahu min musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Kecuali melainkan Allah akan memberikan pahala kepadanya dalam musibah tersebut dan memberikan ganti kepadanya yang lebih baik darinya. Wa qalat falamma tufiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhlafahu li khairan minhu. Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, aku mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadaku, yakni mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan kemudian berdoa agar diganti dengan yang lebih baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti kepadaku, kata Ummu Salamah, yang lebih baik. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diganti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah
betapa banyak ganjaran yang Allah berikan kepada seseorang yang ketika ia mendapatkan musibah, kemudian ia bersabar dan ia mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan mendapatkan salawat, rahmah dan keberuntungan, pujian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia juga mendapatkan permohonan ampunan dosa dari malaikat, keamanan dari azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan tambahan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kemudian juga diringankan dari musibah tersebut, kemudian juga dihilangkan kesulitan dan dipenuhinya berbagai hajat atau keperluan, dan mereka pun akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan pernah kita lupa, sekecil apapun musibah yang menimpa kita, selalu kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar dan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.